Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya, pada sore hari ini kita akan sambil menunggu maghrib ya. Karena ada waktu luang, di sini saya ingin berinteraksi dengan teman-teman semuanya. Kita sudah mau masuk bulan puasa, jadi ada hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum masuk bulan Ramadan. Di antaranya yaitu kita sebagai orang tua hendaklah kita mengingatkan putra-putri kita apakah sudah selesai hutang puasanya ataukah belum. Jadi kalau mamanya sebagai orang tua itu kita punya amanah, yaitu putra-putri kita itu kita harus mengingatkan. Jangan lupa, selalu diingatkan, karena kita sebagai orang tua harus greteh ya, harus selalu mengingatkan anak bahwa itu adalah tanggung jawab kita sebagai makhluk Gusti Allah, bahwa kita sebagai muslim kita mempunyai kewajiban yaitu berpuasa. Apabila tahun kemarin kita masih punya hutang, maka segeralah di sahur atau di puasa, di kodok puasanya. Karena kalau umpamanya besok, ini kan besok sekitar tanggal 1 Maret itu kalau umpamanya Muhammadiyah sudah puasa ya, itu berarti hari Sabtu. Sekarang kita hari Sabtu tanggal 22 Maret. Jadi seminggu lagi kita insya Allah sudah masuk bulan Ramadan. Nanti kita menunggu pengumuman dari pemerintah, dari Ru'yatul Hilal. Apabila seminggu ini masih putra-putri kita masih punya hutang puasa, atau mungkin ada yang mas-mas mbak-mbak yang masih punya hutang puasa, mari kita segera qodok puasa kita dalam seminggu ini. Semoga bisa selesai ya. Apabila nanti kita sudah masuk bulan Ramadan kok belum selesai puasanya, maka kita masih punya tanggungan. Setelah Ramadan nanti kita wajib qodok puasa plus membayar fidyah. Fidyah itu berupa makanan pokok, yaitu kalau kita ya beras ya. Assalamualaikum Mbak Latifah Indriani ya, terima kasih ya. Ini saya sengaja live ya, maksudnya itu saya pengen interaksi langsung yang tidak ngaji di depan jamaah. Saya pengen bertemu dengan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Kita ngomong-ngomong tentang persiapan puasa. Jadi umpamanya kita nanti sudah berusaha untuk nyarutan, tapi kok masuk bulan Ramadan kita masih punya hutang puasa, maka setelah Ramadan selesai nanti kita wajib qodok puasa yang kemarin. Umpamanya kita masih kurang 3 ya, nanti setelah Ramadan, setelah Syawal nanti kita wajib qodok yang 3 puasa tadi ditambah fidyah 3 hari, yaitu setiap harinya itu 1 mud. 1 mud itu setara dengan 7 on beras. Jadi kalau 3 hari kita wajib qodok puasanya ya 3 hari ditambah 7 on beras dikali 3, yakni 2,1 kilo atau 2 kilo lebih 1 on, itu yang wajib kita bayarkan ya. Mbak Latifah Indriani, ingat nama tapi lupa wajah. Mbak Latifah ya, murid Mbak Latifah kan muridku kan banyak ya Mbak, maksudnya itu kita kan sudah, saya ngajar itu dari 2002 Mbak Latifah Indriani, jadi berapa ribu murid yang sudah saya bersama belajar ya. Nah, sampai sekarang itu saya kadang masih ingat namanya. Mbak Latifah ini lulusan tahun berapa Mbak Latifah? Yaitu kemudian Bu Hajah Kasmiati, assalamualaikum. Mas Doyo. Nah, jadi begitu nggih. Jadi yang pertama kali kita persiapkan sebelum masuk ke Ramadan adalah kita masih murid Mbak Latifah, masih kelas berapa Mbak Latifah? Ya. Jadi ketika kita itu masuk puasa Ramadan, maaf Mas Rafif Adli gimana? Gak hadran tuh Mas Rafif ya, poso-poso makai hadran betul Mas Rafif
Ya. Oh, lulusan tahun 2018. Oh, sudah lulus. Sudah lulus tuh, Mbak Latifah. Ya masih ingat masih ingat nama. Ya. Jadi begitu kita nanti selesai Ramadan, kita tadi nyarutan nggih. Jadi Waalaikumsalam Pak Sriwijoko. Salam buat Mbak Ibu Fatayat. Ya. Oh, Adimas alumni Adimas. Oh, tasih kosong jadwale Rafif. Ya. Nggih. Ya ini saya alhamdulillah ada TikTok ini ya, ada live ya. Jadi saya bisa bertemu dengan alumni-alumni dan juga masih ada teman-teman Ansor Fatayat. Ini Pak Sriwijoko, Mbak Latifah. Mbak Latifah itu lulusan anu angkatane sinten ya nek 2012 ki. Jadi itu nggih. Mbak Latifah itu sudah nikah belum Mbak Latifah? Jadi intinya saya hanya mengingatkan untuk persiapan apa ini puasa kita itu kita sampurna lagi. Ayo Mbak Revi. Gimana kabarnya Mbak Revi? Kuliah di mana Mbak Reviana sekarang? Ya. Jadi nggih, sambil saya menyapa alumni-alumni dan saya sambil membahas tentang ngaji. Jadi makanya disiapke nyarutan poso nih, wow. Semoga semuanya Mbak Latifah, Mbak Revi semuanya sudah selesai apa ini hutangnya puasa. Nggih Pak Sriwi juga alhamdulillah pangestune Pak Sriwi sae sehat. Suaranya tasih serak sidik. Oh kerja Mbak Revi kerja. Impact itu sinten iki? Impact som ki sinten iki? Impact com. Ibu Eni ya saya Bu Eni masih ingat saya toh. Ya. Senang bergabung dengan jenengan semua. Oh alhamdulillah sudah menikah Mbak Latifah. Pun gadah putra. Lenggah pun saiki Mbak Latifah. Ya. Oke. Ya. Sambil saya menyapa, sambil saya lanjutkan ngajinya ya. Ada orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Jadi kabeh wong ki muslim ki wonten sing entuk mboten poso. Mboten kabeh kudu wajib poso ngoten mboten. Ya, seperti saya yakin dari teman-teman yang ikut live hari ini sudah tahu ya. Pertama yang boleh tidak berpuasa itu anak kecil. Walatifah Mbak Latifah pun gadah putra setunggal alhamdulillah. Mugi dadi lari solih-solihah nggih. Mbak Latifah putrane ampun supe dilatih siam nggih, dilatih puasa. Semoga kalau dari kecil dilatih puasa itu walaupun pertama makin poso duhur, poso beduk lan semoga nanti besarnya sudah terbiasa. Ya, kemudian Mbak Soimah, Mbak Naila. Yang kedua yaitu yang boleh tidak berpuasa, ten Bantul Mbak Latifah. Yang boleh tidak berpuasa itu yang pertama kan anak kecil. Anak kecil ki sampai umur 7 tahun sampai dereng balik niku boleh tidak berpuasa. Tapi sebagai orang tua kita wajib melatih puasanya ya. Mungkin ada yang anak TK itu sudah latihan puasa, ada yang sudah mampu ya. Atau mungkin umur 7 tahun waktu SD itu sudah harus dilatih puasa. Paling tidak minimal nggih poso beduk syukur sakniki poso beduk, sesuk poso asar, terus nanti hari ketiga, hari keempat nanti poso maghrib ya, amin. Kemudian ada yang boleh tidak berpuasa itu yaitu orang yang gila, tapi gila beneran. Jadi mboten gila disengaja. Emang ada gila yang disengaja? Ada. Yaitu gila yang karena pengaruh obat. Misalnya pengaruh narkoba atau pengaruh miras, minuman keras. Itu nanti kan jadi gila. Gilanya gimana? Nggih ilang akalin itu termasuk gila. Jadi ilang akalnya mereka kan bicara tidak sadar apa yang dia omongkan. Nah, seperti itu termasuk ya. Mbak Za, Waalaikumsalam, selamat sore. Kemudian
gila yang sengaja, gila yang tidak dengan sengaja itu nggih gila mergo memang karena depresi, karena memang benar-benar edan. Jadi dia tidak dibuat-buat edan lah itu sampai dia nanti sembuh. Kalau sudah sembuh baru dia wajib berpuasa lagi. Selama edan nggih gak wajib puasa. Kemudian ada orang yang sakit, sakitnya itu sampai benar-benar sakit tidak kuat untuk berpuasa, jangan kuat tenan. Nah itu boleh tidak berpuasa, tapi nanti ada dikodok ya. Kemudian yang keempat yaitu orang yang sudah lanjut usia. Lanjut usia di sini sudah lanjut usia itu kalau umurnya 80 tapi kok masih kuat, masih ngaji, bisa jemaah, yaitu sudah sepuh tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan. Di sini yang dimaksud lanjut usia itu yang sudah tidak, yang setengahnya pun pikun. Pikun ki kadang mungkin ada yang punya mbah-mbah sudah pikun. Koyoke bar salat tapi lali. Koyoke bar wudu tapi lali, dereng wudu. Koyoke bar dahar tapi lali dereng dahar lah, seperti itu. Itu kadang banyak ada yang orang-orang sudah sepuh seperti itu kadang. Lah itu tidak wajib berpuasa lagi. Tapi dia dimonggoke. Kalau pengen puasa, nggih niat nggih alhamdulillah. Walaupun nanti kadang urung sahur bilang, nah, itu nanti walaupun jam sahur itu juga boleh. Jadi tergantung masing-masing pribadi. Lalu ibu yang hamil dan menyusui itu boleh tidak berpuasa, tapi ingat tetap qodok puasa ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu perempuan yang haid dan nifas. Jelas ini kalau haid dan nifas itu tidak boleh berpuasa, bahkan haram. Nek poso nggak boleh. Dergam. Sudah follow Nelly Basarpaya, bagusin nilainya ya Bu. Ya semoga nilainya kamu nanti saya akan tergantung ya hasil tesmu sama harianmu. Nanti kalau harianmu tertib sama ujianmu bagus, ya nilainya tetap bagus. Kan saya nggak pernah ngasih nilai jelek. Api-api tapi bijiku bahasa Arab. Ya begitu ya. Yang penting semoga saya tetap mendoakan, nggak cuma ngasih nilai angka, tapi saya tetap doakan selalu kalian ya, murid-muridku. Ya demikian. Kemudian jika ini ya putra putri kita ini ya masih perlu kita ingat ya, mamanya kita sudah punya putra putri umur atau cucu mungkin ya, kalau yang mungkin yang bukas kemarin pun gak ada cucu. Makanya kok kita sudah punya anak kecil, anak atau cucu itu, ini kewajiban orang tua aja ya. Kita sebagai orang tua kalau sudah punya anak umur 7 tahun, maka kita itu wajib memerintahkan sholat. Ini fardu kifayah. Jadi itu hukumnya kita itu pun kudu ngelatih anak sholat. Jadi umur 7 tahun itu pun kudu anak pun dilatih sholat tenanan. Betul kok nanti nunggu balik, enggak. Karena apa? Karena sholat itu merupakan karakter kebiasaan. Kalau mamane kecil kok dhewe mboten biasa ke sholat, langge mangke bocah kita gedene abot ya. Kasus ini saya nggak membicarakan kasus 1-2, tapi ini kasus sejak saya mengajar dari 2002 sampai sekarang. Saya itu ngajarnya sudah alhamdulillah sudah 22 tahun. Kula ngadepi bocah murid-murid saya di madrasah ya. Mungkin di SMA umum juga sama ya mungkin. Itu saya tingkatnya di SMA, tingkat SMA. Niku ada anak-anak itu yang mungkin amit sewu nyuwun sewu. Ini peringatan untuk orang tua ya. Kadang orang tua di rumah itu tidak greteh atau kurang membiasakan memperhatikan sholat anak sejak kecil. Jadi nanti sampai besarnya itu anak itu akan menganggap enteng apabila meninggalkan sholat. Kenapa? Karena itu tidak tertanam sejak kecil. Jadi peran orang tua di sini, kita sebagai orang tua itu, kita itu wajib menanamkan yang pertama itu tentang sholat 5 waktu. Jadi kita itu punya amanah nih, punya anak. Ini kemangke ada tanggung jawab ini kan dipertanyakan di sana. Ketika kita sudah di alam sana itu nanti kan ditakoni, biyen diberi amanah anak itu tanggung jawab pripun. Anak itu latih sholat mboten dikasih pendidikan agama apa tidak. Karena apa? Karena pendidikan agama itu nomor 1. Itu sebagai landasan bagi pendidikan semuanya. Wajib paling dasar itu adalah mendidik anak kita dengan ajaran agama. Yang pokok adalah ajaran sholat atau rukun Islam. Pertama kita ngelatih syahadat, kedua yaitu sholat, kemudian kita juga melatih berpuasa anak-anak kita.
Nah itu loh. Jadi makanya muga-muga mari sebagai bapak ibu dan mungkin alumni-alumni madrasah yang bergabung saat ini anu nggih nek pun gadah putra putri dilatih puasa, dijak sholat dari kecil itu sudah dibiasakan. Jadi bagaimana cara membiasakan agar kita itu nggak menjadi beban? Biasakan kalau kita di rumah, kalau kita mau sholat, ajak anak sholat. Jadi putra putri ini dijak sholat, dijak wudhu. Kita wudhu, anak dijak wudhu. Kita sholat, anak dijak sholat. Gue makanya sholat ini mboten jembalik apa pripun lekasannya nggak masalah. Yang penting anak itu tahu, oh ini waktunya sholat, bapak ibu mau sholat. Itu kita ajak anak kita. Jangan kita sholat dewe, terus makanya bocahnya kadang anak nggak tahu kita sholat, ngerti anak amin dikokon sholat. Itu anak akan lebih ini ya. Kadang anak itu mempertanyakan, bapak ibu sholat kapan? Nah seperti itu. Ya, jadi mari kita itu membiasakan pas kita mau sholat itu ajak anak sholat. Jadi bagaimana cara agar lebih mudah kita mendidik karakter anak agar dia itu mempunyai apa ini jiwa kita itu punya apa ini membutuhkan sholat, tidak hanya wajib sholat, butuh sholat ada bagi. Kenapa? Karena sholat itu adalah waktu untuk merehatkan, mengistirahatkan jiwa raga kita, fisik kita, psikis kita. Jadi ada ulama itu mengatakan gunakan sholatmu itu untuk istirahat. Jadi pamannya kan ada kadang seperti ini. Pas ADW sudah kerja, kita sudah bekerja itu kan kita pas jam 12. Itu pas sudah masuk waktu duhur. Nah, itu gunakan berhenti dari bekerja untuk rolasan ya kadang ya. Kalau yang bekerja di perusahaan atau di ini ya apa itu pabrik-pabrik atau apa ya tempat-tempat resto mungkin ya. Kalau yang ini ada acara istirahat itu gunakan sholat itu untuk istirahat pikir kita berhentikan dari apa itu bekerja penatnya bekerja gunakan sholat ini pas sholat itu bahkan ketika saat sujud itu gunakan untuk apa ini memulihkan pikiran kita merefresh jadi kenapa Nabi Muhammad itu ada ulama ya yang mengajarkan pas sujud niku sujud iki dinikmati sing suwi di slowkan badan kita itu direnggangkan benar-benar apalagi kalau pas sujud rakaat terakhir itu kemudian pada sujud yang kedua yang terakhir itu kita tambahi subhanallah wa bihamdi itu tambah ini apa itu doa-doa ada doa-doa itu nah doa-doa niku ada yang ulama mengajarkan ihdinas siratal mustaqim ping 7 kali nah itu untuk lebih melamakan sujud kita yang terakhir nek sujud rodok suwe niku makeh darah kita mengalir banyak ke otak. Jadi otak itu nanti akan apa ini longgar corodene apa ya? Mungkin oksigen apa ya. Saya secara ini yang lebih paham itu para dokter itu. Ketika kita sujud darah banyak mengalir ke otak jadi otak kita itu menjadi longgar lagi jadi merasa rileks lagi nah itu nanti akan kita berpengaruh pada pola pikir kita. Waalaikumsalam Nel iki sinten iki Waalaikumsalam ya jadi ketika kita sujud itu kita merefreshkan gitu ya ini tadi sampai kewajiban kita sebagai orang tua itu mengajarkan sholat itu sejak umur 7 tahun itu sudah kita itu sudah kewajiban syukur sak derenge 7 tahun niku ade pun membiasakan sholat dari kecil anak saya itu dari umur kecil itu umur 3 tahun dia sudah dibelikan mukena atau kalau cah kakung tumbas ke sarung cilik kopiah cilik itu saya yakin bapak ibu sudah ini ya sudah apa halo waalaikumsalam Mbak Nel Mbak Nelku Mbak Nelku ya padahal iki sinten to nek namane ten nggo TikTok ki nama ya nama apa ini nama Nela agama kelas pinten Nel oh Naila oh alah Masya Allah Nel punya rutan poso dereng Nel poso pun rampung dereng le nyarutan diramone ya begitu nggih kemudian kalau umur 9 tahun itu sudah wajib ya anak kecil sampai dia balik itu masa seseorang mulai dikenakan hukum syara jadi hukum syara itu kan nanti kita sudah kena nek pamane agama Islam tinggu tenan pun lunas alhamdulillah Nel ya besok siap-siap poso nggih aja mukahan kejaba nek pas men
Ya. Jadi kalau mamanya anak kecil sudah dilatih, nanti sudah terbiasa, itu nanti saat umur 9 tahun. 9 tahun itu nanti dari penelitiannya Imam Syafi'i, itu ada zaman zaman Imam Syafi'i dulu penelitian itu anak perempuan itu yang sudah menstruasi itu sejak umur 9 tahun itu sudah ada. Nek umpamane kok cah wedok pun umur 9 tahun niku berarti pun dianggap balik ya, sudah dianggap balik. Jadi dia sudah wajib sholat, wajib puasa. Jadi ini sebagai orang tua itu kita harus perhatikan betul ya untuk anak-anak kita itu, karena tadi saya tekankan lagi kalau cah bocah-bocah niku kok ditanam ke sholat sejak kecil itu nanti gedene koyoke nyepelek ke ninggal ke sholat kok ringan saja. Ya begitu ya. Saya juga ngajar di madrasah, cah-cah madrasah ki saniki umurnya pun do balik, pun do 15, 16, 17, 18, 19. Tapi mereka itu masih banyak sekali yang dengan sangat mudahnya tidak lengkap 5 waktunya. Kemarin itu saya ngaji, saya upload di YouTube saya di Eni Al-Krisani. YouTube saya namanya akunku Eni Al-Krisani. Di situ ada pengajian utang poso, utang sholat. Itu uploadan yang pengajian yang terakhir itu. Nah, di situ ternyata murid-murid saya itu banyak sholat-sholatnya yang bolong. Duhur, subuh, isya, asar. Nah, itu ya. Kemudian ada juga sholat puasanya itu ada yang masih punya hutang. 7, 10, bahkan 20. Nah, ngoten niku. Halo Mbak Widya Ajeng, sehat toh? Ya. Jadi ketika kita itu punya hutang puasa, sholatnya masih bolong-bolong, itu nanti akan berpengaruh pada kehidupan yang lain. Karena apa? Tolak ukur kesuksesan kita itu, ketenangan kita itu, sukses dalam arti bukan sukses secara materi ya, tapi sukses secara batiniah. Jadi kita itu sukses sebagai makhluk Gusti Allah. Umpamanya kita itu sudah melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib. Ya, nek pamane sholat api, insya Allah nanti semuanya itu akan mengikuti dengan baik. Saya itu niteni murid-murid man 5 anak saya itu, ketika anak tersebut sudah tertib sholatnya, tertib puasanya, nggak punya hutang puasa lagi, ternyata dia itu juga tanggung jawabnya dalam belajar itu bagus. Ya, itu berpengaruh otomatis itu tegak lurus ya seperti itu. Tapi nek bocah kok tasih rodok nyepelek ke sholat, bahkan puasanya masih hutang, ketok dan pembelajaran itu kelihatan belum bisa maksimal tanggung jawabnya dalam pembelajaran. Ya itu otomatis itu saya sudah ngajar 22 tahun itu saya mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi pada anak-anakku alumni-alumni Man 5 yang bergabung saat ini dan pada Bapak Ibu yang bergabung, teman-teman semuanya, monggo penanaman sholat dan puasa dari kecil itu mari kita giatkan ya, agar kita nanti tidak kapitunan. Nanti ketika kita sudah sepuh, sudah punya anak cucu itu kita tidak merugi karena mereka sudah terbentuk pribadi yang sudah bertanggung jawab. Ini merupakan kebutuhan. Sholat ki kebutuhan, puasa itu kebutuhan, bukan lagi sekedar kewajiban, tapi itu kita itu butuh karena kita merasakan efeknya sholat tertib, puasa tertib itu kita bisa merasakan manfaatnya, faedahnya itu dirasakan. Oke, jadi nek pamne cah wedok umur 9 tahun kok pun men, lah niku berarti pun balik ya, begitu nggih. Kemudian nek pamane cah lanang, anak laki-laki itu ukurannya baliknya itu kalau sudah mimpi basah. Mampol kula dari tahu ngerti. Kalau saya nggak punya anak laki-laki jadi saya nggak tahu gimana mimpi basahnya itu nggak tahu. Tapi dari murid-murid saya yang saya wawancara, yang saya tanya, mimpi basah itu ada yang kemarin umur 15 tahun itu belum mimpi basah, ada ternyata. Terus tapi walaupun umur 15 tahun itu belum mimpi basah, tapi dia itu sudah berumur 15 tahun itu sudah dianggap balik. Karena batasan umurnya balik itu laki-laki umur 15 tahun dan sudah mimpi basah. Tadi nek dereng mimpi basah umur 13 tahun pamane. 13 tahun SMP ya, kok sudah mimpi basah. Nah itu berarti dia sudah balik. Tapi umur 15 tahun kok dari mimpi basah, kok umur pun 15 tahun, berarti dia sudah balik. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, ada yang 9 tahun sudah menstruasi. Itu berarti sudah balik. Tapi kok untuk 15 tahun dari menstruasi, dia kok umur 16 tahun itu baru menstruasi.
itu dia sudah dianggap balik sejak umur 15 tahun. Jadi tolak ukur itu angka 15. Nek sadurunge 15 kok pun mimpi, pun men, lah niku berarti pun balik. Nek kok 15 tahun kok dereng mimpi, dereng men, berarti niku tetep pun dianggap balik. Nah, ngoten niku nggih. Dadi itu batasannya umur itu tanpa syarat. Jadi 15 itu sudah mutlak dianggap balik seperti itu. Itu bagi yang akil. Akil niku sing berakal. Nah, jadi syaratnya balik itu nggih akil nggih balik. Makanya ada istilah akil balik. Akil itu artinya duweni akal. Dadi bocahe paham dong, mboten kok DDR, mboten kok rodok kurang saon. Kan ada anak yang pertumbuhannya itu kurang sempurna, jadi daya pikirnya itu tidak bisa mengikuti secara normalnya umum orang-orang. Lah itu nanti dia tidak termasuk akil. Jadi kadang amit sewu. Mungkin ada di tempat kita, sekitar kita mungkin ada yang rodok amit sewu, rodok berkebutuhan khusus. Jadi rodok mboten paham. Nah, niko berarti dia tidak akil. Mungkin ada sekolahnya ten SLB. Lah itu kan tidak akil karena dia pikirnya tidak normal seperti kita. Ya. Black Widow. Oh, Mbak Widow niki. Mbak Widow sing alumni iki to, Mbak Widowati to. Assalamualaikum Mbak Widow, sehat to? Ya. Itu nggih. Nah, sekarang untuk kodok puasa. Kodok puasa ki nyarutan poso wau. Ya. Ini gambar apa Mbak Novi aja. Tasih teman Sleman. Mbak Novi aja, saya tasih di Man Sleman. Tadi di Man Sleman, iya. Doakan saja di situ aja ya, nggak usah pindah-pindah. Cedak, wis penak pun. Niki sinten niki gambar love niki, gambar apa jenenge? Peri. Ya. Ya. Kewajiban kodok puasa niku nggih. Itu kalau mamanya wong edan sing asli edan, mboten kok digawe-gawe, edan tidak disengaja, niku tidak wajib kodok puasa. Nggih, mbok menawa ada di sekitar mungkin ada orang yang gila, gila tenanan, gila beneran, itu tidak wajib kodok puasa. Kemudian kalau mamane edane kok edan digawe-gawe, mamane koyo pengaruh karena narkoba, itu kan cuma edan sesaat. Atau dia itu gilanya bukan gila seperti orang edan hilang akal, tapi dia itu hilang akalnya tapi cuma sekedar mungkin ketika masih ada pengaruh minuman keras atau narkobanya itu, maka setelah itu kan nanti berapa jam dia akan kembali normal lagi. Lah itu dia itu wajib kodok puasa, nggih, hati-hati. Kemudian bagi orang yang sakit sekarang, nek wong sakit yang ada harapan sembuh, pamane mungkin masih muda ya, jadi ketika masih belum usianya mungkin masih ini ya, belum udzur. Mbak Zemuzab, alhamdulillah, waalaikumsalam. Alumni 2021. Nggih, alhamdulillah doane ya, saya alhamdulillah panjenengan sehat. Mbak Sri Fiantika, makasih semuanya. Lah itu. Jadi ketika sakitnya itu kok tidak ada harapan sembuh, maka dia hanya dibayarkan fidyah oleh keluarganya. Pamane kan ada kemarin itu ada tafsir kok susah banget, masuk tak nel. Nah sama mboten tahu sinau kok kon gampang nel. Ya, ketika kemarin itu ya, saya ada teman saya itu mungkin punya keluarganya itu sudah udur, sudah pikun, sudah lalen. Itu selama sebulan itu tidak bisa puasa secara normal. Jadi kadang pun sahur, tapi kadang aku rong sahur, aku belum sahur. Itu jadi dia itu dahar lagi, padahal sudah jam baru subuh, padahal sudah harusnya menahan diri ya. Nah itu sudah termasuk pikun karena yuswani sudah 80 ke atas ya beliau. Soal dulu masih kecil usia SD sampai SMP ada puasa Ramadan yang belum digodok. Mbak Novi aja. Yang mamanya ada ya sama. Ada usia SD sampai SMP yang ada puasa Ramadan yang belum digodok. Nah, saman jumlahnya lupa ya jumlahnya lupa. Saman toko niat godok mawon,
niat kodok sak mampune ya. Kalau jumlahnya pastinya kan mungkin kita, karena kita belum tahu ya, dulu itu belum tahu untuk kodok kodok puasa itu kita itu harus ya, kadang nek SD SMP kan kadang melalaikan ya untuk kodok puasa. Lah niku kalau niat, kalau pas jenengan longgar waktune pas sehat niku jenengan toko kodok mawon. Kodok puasa niat ingsun kodok puasa yang dulu yang sebelum sempat kodok itu toko diniati kodok mawon, makanya perkara jumlahnya nggak usah dihitung, semampunya. Setiap saat jenengan puasa Senin Kamis itu nanti mana kok jenengan Mbak Novi jenengan kok kulino puasa Senin Kamis jenengan kalih niati ngodok puasa sing biyen-biyen yang masa dulu pada zaman SD SMP biyen itu jenengan niati sambil kodok itu insya Allah nanti sudah tercatat kodok puasa, walau jumlahnya kita nggak tahu, kita tetap sudah terhitung kodok dan dapat puasa sunnah Senin Kamis. Itu nih Mbak Novi nggih. Begitu. Kemudian kalau yang sakit ya, naik sakit yang tidak ada harapan sembuh tadi, ya itu tadi yang sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh niku mangke dibayarkan fidyah oleh keluarganya. Jadi nanti setiap hari itu kan satu mod fidyahnya. Satu mod itu sama dengan 7 on. Berarti pamane kok 30 hari full nggak puasa, ini keluarganya itu nanti bayarkan fidyah itu 30 mod. 30 mod itu 7 on kali 30 berarti 21 kilo. Oke. Tadi bagi mungkin di antara kalian ada yang keluarganya itu waalaikumsalam Mbak Andini alumni 2022. Selamat berkumpul Mbak Andini, semoga bermanfaat ya. Jadi ketika kita itu mungkin di antara ada yang keluarganya itu sudah nggak mampu berpuasa itu can pun pikun pun gak nonton harapan sembuh, makanya pun sepuh banget ini kok sudah tinggal berbaring nggak bisa bangun-bangun apa-apa diladeni. Mungkin ada yang punya mbak-mbak seperti itu. Lah niku mangke dibayar ke fidyah. Pamane 30 dino sesasi full nggak puasa itu nanti bayar fidyahnya itu per harinya 1 mod atau 7 on. Tadi nek 30 hari nanti 21 kilo niku dibayar ke fidyahe. Nanti pada siapa yang ngasihkan ya, nanti lebih utama itu pada fakir miskin. Nanti niku nggih fakir miskin di sekitar. Tadi paling yang deket. Tadi sing paling cedek kalih lingkungan kita itu yang diberikan apa ini fidyah tadi. Tapi nek pamane kok sakit kok ada harapan sembuh niku mboten pamane sakit pamane kira-kira pamane misale kadang nonton sakit tipes Mbak Mi Adibah lah bunyai terus endi kabare saya to niki ya mamanya kok sakit ada harapan sembuh, mamanya kira-kira nggih maman misale kadang ada yang sakit mamane tipes. Sakit tipes itu kan kadang kita nggak boleh makannya telat, nggak boleh makan sembarangan. Jadi harus dijaga betul makme, apalagi tambah minum obat. Kok dilelah pas bulan puasa. Lah pamane makanya itu kan berarti kan kalau umpamanya kita sudah sembuh tipesnya misalnya ya. Nanti berarti kita wajib nyarutan poso, ning mboten wajib bayar fidyah. Jadi nek sakit ada harapan sembuh itu wajib nyarutan poso tok, nggak usah bayar fidyah begitu. Maaf nggih, ada gangguan sedikit. Kemudian kalau orang lanjut usia, gini wow, orang sakit yang nggak ada harapan sembuh sama orang yang lanjut usia saya pun sepuh pun bikin mau sama, statusnya sama, nggak wajib puasa, nggak wajib kodok. Syukur nek pamane sakit kodok nek puasa nek tapi nggak wajib kodok, tapi wajib dibayarkan fidyah. Itu bagi yang sakit nggak ada harapan sembuh atau orang yang sudah sepuh lanjut usia, nggak sudah pikun nggih pun mboten saged dijaga kemalih ngoten niku. Kemudian bagi musafir, nek musafir kita bepergian itu kita wajib kodok puasa aja, nggak harus bayar fidyah. Pun kodok wae. Utangnya pinten, nggih niku disauri koyo ngoten ku. Mas Irfan Ari ya, alumni 2018. Selamat bergabung Mas Irfan. Gimana kabarnya, sehat toh? Ya, alhamdulillah dengan adanya live TikTok ini saya banyak bertemu dengan para alumni. Semoga bermanfaat nggih. Tombo kangen.
Lalu bagi ibu hamil, nah niki bagi para alumni mungkin atau istri-istrine garwa-garwane sing garwane hamil, nggih, hamil atau menyusui. Niku hamil atau menyusui niku ki wajib kodok. Kadang selama ini kadang salah paham nggih. Nek hamil menyusui itu boleh nggak puasa tapi meng bayar fidyah tok. Padahal nggak seperti itu. Nek bumil atau busui itu wajib kodok puasa, wajib, nggih, wajib kodok puasa. Jadi jangan berpikir bahwa bumil busui itu dengan diperbolehkannya tidak puasa itu terus bayar fidyah, bukan. Tapi kita itu bagi bumil busui itu wajib kodok puasa. Kodok niku wajib, nggih. Tadi nggih niku nggih. Itu tapi untuk lebih enaknya kalau mamanya bumil busui itu karena apa? Le nggak puasa karena dia khawatir terhadap dirinya sendiri sama bayinya. Itu yang lebih utama. Pak Novi, saya setiap hari ngawas ngoten iki mboten. Ya ini karena hari libur nggih Mbak Novi. Semoga nanti pas tiap-tiap saya longgar waktunya saya bisa ngaji karena kalau sekolah kan kalau hari sekolah itu kan Senin sampai Jumat itu kan saya masuknya kan dari pagi jam 7 sampai rumah itu kadang pulang jam 4. Nah, jadi sore-sore itu kadang saya nggih, tadi kadang kula mboten sempat ngaji. Lah ini pas hari Sabtu kan sudah libur. Jadi saya alhamdulillah ini waktunya selo saya buka ngaji. Tapi saya biasanya pas poso-poso itu nanti saya live Mbak jam 5. Jam 5 itu live saya ngaji di tempat mana, di masjid mana atau musola mana itu saya ngaji sambil saya live Mbak Novi. Saya live pakai TikTok juga. Jadi nanti kalau umpamanya jenengan pas selo jam 5 itu pas besok pas bulan puasa itu nanti bisa sambil nyiapkan buka ya, nanti bisa sambil ini ya, sambil ini buka live saya bareng-bareng ya. Yang keenam yaitu peman haid dan nifas. Nek haid nifas niku wajib kodok, neng mboten wajib, mboten usah nggo fidyah. Terus saya punya hutang tahun lalu nggih. Karena lalai. Dadi nek pamane niku wau, nek pamane kok gadah hutang tahun wingi kok dereng nyarutan poso, padahal sehat, itu berarti lalai. Waalaikumsalam P ini. Selamat bergabung semuanya. Umpamanya kok pamane tahun wingi ada kondisi sehat. Saged nyarutan poso, longgar, tapi kok dereng sampai lunas posone pun sudah sampai Ramadan lagi lah, itu kita wajib nyarutan dan wajib bayar fidyah. Tapi nek pamane kok sing tahun wingi kok pamane kok kita itu apa itu punya hutang puasa, tapi ndilalah kok dalam setahun ini kok mungkin kita itu berusaha untuk, mungkin ada ya orang yang leloro itu sampai nggak sempat karena sakit nggak sempat nyarutan, kok sudah datang Ramadan lagi lah, itu nanti hanya wajib kodok saja, nggak usah bayar fidyah. Tadi niki nggih. Terima kasih yang udah bergabung, Mbak Revi, P. Mazan, Mbak Fai, Vira. Ini sudah maghrib nggih, di tempat saya sudah adzan. Jadi monggo tentang apa ini kodok puasa hari ini saya berusaha untuk ini ajalah berinteraksi dengan semuanya, ngaji bareng. Nggih mengingatkan aja. Nek ngaji saya yakin semuanya sudah rajin ngaji dan lain sebagainya. Lah Nel. Iya kangen sama Lengayil. Ya, terima kasih sudah bergabung ya. 3 menit lagi saya insya Allah saya tutup nggih. Jam 18:07 sekarang. 3 menit lagi insya Allah saya tutup. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, apa yang sudah kita bahas tentang kodok puasa. Insya Allah saya besok ngaji lagi. Besok malah nggih Bu, nggih Mbak Ultramain niki. Insya Allah saya kalau pas saya selo saya sore-sore seperti ini saya live ngaji nggih, karena dulu saya juga kalau saya kan live-nya itu kadang malam kalau pas ngaji itu. Oh Manda toh. Oh Amanda. Inje Mbak Amanda. Dongake nggih waktunya longgar. Nggih. Supaya bergabung nggih. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya. Nggih. Ya, jadi sebelum masuk Ramadan, saya yakin mungkin dari murid-murid saya, teman-teman yang di madrasah maupun di dalam sehari-hari saya Ramadan kita besok ini kita diberikan kemudahan
diberikan keringanan dalam menjalankan ibadah dalam bulan Ramadan, baik puasa maupun ibadah yang lainnya, tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Ramadan itu adalah yang pertama, 10 hari pertama adalah rahmat. Rahmat itu maka adewe monggo itu kita masih diberi keringanan karena apa, kita dapat rahmati Gusti Allah, adik tasih enteng lenindai ibadah-ibadah seperti tadarus, tarawih dan lain sebagainya, apalagi bangun malam. Mbak Mima, Jah Mima, wingi ten Bali pripun pun kondur dereng niki lho ten Bali, wah jan ten bedugel je. Tadi ngebot naik boot ya, mboten ajak-ajak Bu Mima iki Asleo Puri Hidayati napa sinten nggih, angkatan 2017 Mbak Puri. Ya kalau saya lihat wajahnya Mbak Puri saya ingat paling. Kalau ki ingat wajah tapi kadang lupa nama Mbak Puri ya. Ya terima kasih. Saya tuh kalau alumni itu tasih banyak ingat. Ya Mbak Puri saya masih ingat mana Mbak Puri. Mbak Puri wajahnya yang bunder nih kan. Ya. Nggih, monggo kita tutup sarang-sarang ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Besok ada waktu lagi kita live lagi nggih. Ini sudah waktu maghrib, monggo sarang-sarang menyiapkan diri untuk sholat maghrib. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Untuk hari ini kita cukup sekian. Saya akhiri. Terima kasih, semoga ilmu yang bermanfaat. Dan ini nanti jangan bisa lihat ini apa itu live saya ini di YouTube saya. Akun YouTube saya itu Eni Alkrisani. Nanti bisa, karena ini akan saya download lalu saya alihkan ke ke YouTube saya. YouTube saya adalah Eni Alkrisani. Nanti jangan bisa meresani. Dimas Alvin itu saya alumni tahun pinten Mas Dimas Alvin nggih, kula kok jenenge mboten asing kan. Ya insyaallah besok lagi. Gak bunder. Kula pun kursi iya, pun kalong 3 kilo. Can, assalamualaikum lho. Can wingi sing jere nyopo gak tak sopo lah. Sekarang kan saya kan live to Can. Saya bisa menyapa. Kalau pas saya live di ngaji ibu-ibu itu saya nggak bisa menyapa karena saya tuh nanti kalau saya nyapa sambil ngaji ibu nanti kan ibu-ibu namanya Bu Eni ki ngopo ngoten niku. Jadi tapi kalau ini sengaja saya live dari rumah ya. Jadi saya bisa menyapa kalian semuanya. Ya 2018 Dimas Alvin kula nggih. Kula namanya nggak lupa Mas Dimas Alvin. Doli, saya masih ingat Doli. Berliantino. Iya saya ingat. Nggih. Gimana kabarnya sekarang, sudah nikah belum? 2017 ki berarti kan mesuwi kan? Berarti sudah 7 tahun yang lalu, berarti sudah nikah atau sudah kerja nggih? Berliantino, Mas Dimas Alvin. Iya, saya ingat namanya. Nggih, Febrian Alvarik. Iya, Berliantino. Kalau saya manggil kamu Berliantino, saya masih ingat saya. Nggih, pun riyen nggih. Terus kayak sesek malih nggih. Matur suwun semuanya sudah bergabung. Nanti kalau bisa lihat live-nya saya ini di akun YouTube saya. Akun YouTube saya itu banyak ngaji-ngaji saya yang sudah saya ini ya download dari TikTok lalu saya upload di YouTube Eni Alkrisani. Nanti bisa meresani di sana nggih. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Monggo kita tutup sarang-sarang kata alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Karyati, Pak Andi, mohon maaf ya. YX ini yang sudah bergabung, Bintang Angkasa sudah bergabung, Mas Har sudah bergabung. Terima kasih. Mau saya tutup dulu nggih karena sudah waktunya maghrib. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati di ngapunten nggih. Ini sudah mau maghriban dulu nggih, makanya ndak kula dosa. Can tutup dulu ya, Can. Iya, telat Febrian, besok lagi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggar bagus. Ya, Tiara, Febrian Alvarik, Har. Terima kasih, assalamualaikum. Minta tutup.